Halo, assalamualaikum teman-teman. Para pejuang, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang bersedih dan yang sedang galau dan yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan, dimudahkan, dan dikasih jalan petunjuk ya teman-teman ya. Aku hari ini gak ada masak-masak teman-teman karena suami belum pulang, jadi gak ada yang megang kameranya. Aku tuh orangnya gaptek banget teman-teman, jadi perlu belajar ngedit sama belajar bikin video bagus tuh. Nanti aku prosesnya panjang banget, tapi aku mau belajar. Oke teman-teman, hari ini sampai hari ini aktivitas masih belum normal. Jualan saya kan di live ya, live di Facebook itu juga belum normal, nggak setiap hari gitu Molly, nggak setiap hari. Dan juga gudang-gudang supplier saya di Jakarta juga masih pada tutup karena di lockdown. Entah sampai kapan masa lockdownnya ya, mudah-mudahan segera berlalu dan yang sudah positif segera sembuh dan kita semua dilindungi gitu ya, supaya nggak usah mampir-mampir lah ke keluarga kita, yaitu si virus ya. Jadi bener-bener berimbas banget semuanya gitu. Saya ngebayangin gini, ya Allah gitu, itu bagi saya ini teman-teman, Molly saya temukan di jalan ya, tuh dia kurus banget, tapi udah saya kasih makan, saya kasih vitamin, obat jamur, obat kutu, sekarang dia udah lincah, udah bisa ngeong-ngeong. Tadinya mah lemes banget, berhari-hari cuma tidur aja di rumah. Sorry teman-teman, jadi ke kucing. Dan setelah entah berapa lama nanti ini kan dengar-dengar itu katanya Indonesia lockdown paling lama di dunia ya. Mudah-mudahan nggak sampai kayak gitu ya teman-teman ya, karena aduh gitu, kasihan banget saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan, sangat-sangat istilahnya pemasukannya sangat-sangat minim gitu. Kemarin itu sampai berapa kali ya, kan saya pernah tuh ketika live saya buat caption begini, saya akan sell jualan saya nanti untuk biaya bagi-bagi sembako gitu. Tuh dia tuh nyamperin terus untuk bagi-bagi sembako gitu. Dari situ tuh banyak banget yang nge-WA teman-teman, Masya Allah, mereka tuh bener-bener kekurangan gitu. Sampai ada yang cerita kalau mereka tuh udah makan ubi rebus, ubi goreng tuh berhari-hari yang dikukus doang gitu. Ada yang cuma bisa beli tepung sagu diadon-adon jadi apa gitulah biar mengenyangkan perut gitu. Ada juga yang ya nasi pakai garam gitu, yang sepiring satu keluarga gitu. Banyak gitu yang mampir di WA saya, ngejapir saya, bilang kakak gitu kan, mohon bantuannya, suami saya udah nggak bisa jualan tahu, nggak bisa jualan sayur. Ada juga yang suaminya istilahnya kerja kuli panggul, udah nggak ada yang bisa dipanggul karena udah bener-bener pasar juga udah sepi banget kan teman-teman. Itu saya miris banget gitu, kasihan, nggak tega. Saya ngebayangin bahwa kita yang istilahnya kita punya lah temannya untuk makan sehari-hari, kita pasti punya gitu untuk bertahan hidup selama misalnya 1 bulan ke depan, insya Allah masih bisa gitu. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang lain? Saudara apa sayang, apa saudara kita yang gajinya di bawah standar atau bahkan mereka nggak punya gaji sama sekali gitu. Saya ngebayangin, bukan hanya ngebayangin, langsung berinteraksi dengan mereka gitu, bercakap dengan mereka di dalam WA gitu. Aduh itu saya ngedengarnya luar biasa, nyesek dada gitu. Saya paling nggak bisa ngelihat orang terpuruk teman-teman. Saya walaupun saya tuh orangnya nggak punya apa-apa, maksudnya ya saya beginilah apa adanya gitu. Tapi ketika aku melihat saudaraku terpuruk, melihat saudaraku kekurangan, melihat saudaraku sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita gitu, itu saya nggak mampu nggak mampu untuk diam di tempat dan nggak mampu untuk sebatas menonton wajah saja gitu. Molly kenapa sih nak?
Kenapa? Kan udah makan. Ya, iya. Ya, apa-apa. Bentar ya. Saya mikir kayak misalnya mereka yang sehari-hari tuh kerja dapat uang untuk membeli nafkah untuk anak istrinya tuh dengan gaji per hari tuh kayak gimana gitu ya. Aduh, bener-bener gak habis pikir. Ya, semoga negara kita segera bersih dari si virus entah apapun ini namanya gitu, segera berlalu dan semua normal lagi aktivitas kita gitu, dan perekonomian kembali normal, yang sudah sakit juga sembuh gitu ya. Ada rasa kayak gimana ya teman-teman ya, bukan mengeluh ya, tapi aduh greget gitu. Kenapa bisa selama ini, apakah nggak ada cara lagi supaya cepat si virus ini tertangani dan tidak menyebar lagi gitu ya. Ya, tapi Allah alam lah ya. Hanya para bapak penguasa yang tahu. Jadi ketika itu emang saya nggak mampu, bukan nggak mampu ya, saya memberikan semampunya saya dan sekuatnya saya gitu. Saya bagikan tuh nggak seberapa teman-teman, tapi mereka tuh aduh masya Allah, cuma dapat beras 3 liter aja mereka udah senangnya luar biasa. Kadang-kadang aku suka mikir kayak gini, Allah gitu ya, kita tuh kadang lupa bersyukur gitu ya. Makan makanan yang kita masak nggak dihabiskan, makan makanan yang udah kita beli dibuang-buang, nggak basi gitu ya, mubazir gitu. Sedangkan banyak di luar sana yang tidur di bawah jembatan, yang kalau mau makan dia ngorek-ngorek sampah gitu. Itu yang kadang rasa bersyukur itu kadang kurang melekat di hati kita. Bukan hati kita, hati saya juga udah pasti itu gitu. Jadi kalau saya cerita gitu ya sama suami saya aja, aduh kak, sampai kapan ya ini si pandemi corona gitu ya berlalu gitu ya. Beliau bilang dijalanin aja prosesnya, dinikmatin dan disyukurin, nggak ada cara lain lagi. Yang pasti ya kita nggak akan pernah kelaparan. Allah sudah menjamin rezeki kita. Bahkan burung yang terbang, semut yang kecil pun sudah dijamin sama Allah rezeki kita. Begitu kata beliau. Jadi salah satu cara untuk menenangkan hati ya mendekatkan diri sama Allah dengan keadaan sekarang ini. Salah satu lagi cara adalah ya membesarkan rasa syukur teman-teman. Nggak ada lagi gitu, bukan cara yang pasrah, tapi ya Allah yang punya rezeki, Allah yang punya segalanya. Mau nggak mau kita minta kepada empunya yang punya rezeki, ya nggak. Kita nggak bisa istilahnya, karena banyak yang kerja keras kita udah mati-matian dan ternyata itu bukan rezeki kita kan, tapi ternyata ada yang dengan gampang datang ke hadapan kita dan yang tidak disangka-sangka, tapi itu ternyata rezeki kita gitu. Jadi rezeki tadi pun enggak selalu kita nilai dengan uang, apa-apa uang, mobil, motor mewah, rumah misalnya belasan miliar, atau misalnya wajah cantik glowing dengan perawatan jutaan. Bukan, kalau bagi saya ya teman-teman, mungkin kita berbeda versi. Bagi saya kebahagiaan tuh ya nggak terletak juga di sana gitu, dan rezeki juga nggak dinilai dengan uang. Tatkala kamu mendapatkan gorengan 1 piring dikasih tetangga, itu adalah rezeki kita, ya nggak? Tanpa mereka goreng dan hati mereka terketuk untuk ngasih ke kita kan, dengan izin Allah. Siapa lagi yang mengizinkan hati seseorang bergerak untuk memberikan bantuan kepada orang tersebut kalau bukan Allah, ya enggak? Kalau saya suka berpikir seperti misalnya kemarin saya pengen banget makan pisang goreng teman-teman, pisang kepok ya, lagi kabita gitu, pengen banget. Tahu kabita nggak, bahasa Sunda? Aku udah lupa dengan bahasa Batakku teman-teman. Jadi ya dikit-dikit lah ya belajar bahasa Sunda.
Dan aku sih sebenarnya nggak melupakan bahasa daerah asal aku ya, tapi apalah daya, saya di Bogor jarang sekali, bukan jarang, malah belum pernah bertemu dengan orang Batak yang sesungguhnya, yang bisa kami ngomong bahasa Batak gitu, belum pernah ketemu. Nah ini namanya Mixi teman-teman, anaknya Inces tuh. Ini kesayangan suami saya banget tuh. Ini Mixi, dia 3 warna. Tuh. Halo. Ini baru 2 bulan deh. Baru 2 bulan usianya. Ya teman-teman, jadi nggak ada lagi kata meluh di zaman ini, di hari ini, di waktu ini gitu, nggak ada lagi kata mengeluh. Ya kalau misalnya hari ini suami kita hanya bisa ngasih kita buat beli telur, buat diceplok di dadar, ya alhamdulillah tuh gitu ya. Ada nggak boleh Mixi, nggak boleh gitu ke Molly. Kita nggak boleh misalnya ya telur lagi siang, telur lagi si ayah Abi. nggak kayak gitu. Jadi ya kita nikmati proses ini sampai dia berlalu. Mudah-mudahan kita setelah selesai nanti kita mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa juga teman-teman, kadang-kadang kita terlalu jauh menilai bahwa wah saudaraku yang jauh nun sana kekurangan, saudaraku yang di sana yang jauh sekali sangat-sangat kekurangan. Ya boleh kita berpikir seperti itu dan harus pun kita mengutarakan seperti itu, tapi kita jangan lupa dengan tetangga kita, saudara jangan lupa gitu bahwa ya mereka adalah saudara terdekat kita, adalah tetangga, siapa lagi ya enggak, satu langkah tetanggalah yang paling dekat. Nih sih jangan, aku rusak lo kerudungnya nak, aduh rusak nih kerudungnya, aduh itulah ya kalau punya kulit empus ya. Kadang-kadang kita jauh-jauh melirik gitu ya, ternyata saudara kita sendiri seiman, di tetangga kita sendiri kekurangan gitu ya. Jangan sampai, kalau kalian cuma bisa ngasih goreng singkong ya alhamdulillah, kalau kalian cuma bisa ngasih pisang rebus alhamdulillah. Dan kita kembali lagi bahwa rezeki mendapatkan tetangga yang baik pun adalah rezeki. Sakit nak Mixi, mendapatkan sahabat yang baik, sahabat yang menjaga aib kita, sahabat yang tidak menggibah di belakang kita, sahabat yang mengajak kita pada kebenaran, mengajak kita kepada keimanan, ya itu rezeki gitu ya. Kalau kita dapat sahabat yang suka ngomongin di belakang, ya didoakan saja semoga beliau segera, kan orang tipenya beda-beda ya, tapi yang namanya kebiasaan jelek tuh bisa diubah kok. Seperti video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa saya adalah seorang wanita temperamental karena dilahirkan di keluarga Sumatera Utara gitu ya teman-teman. Walaupun ya teman-teman, enggak semuanya ya, perlu dipikirkan lagi, enggak semuanya orang Batak, orang yang tinggal di Sumatera Utara, dia itu kalau ngedidik anaknya dengan kekerasan, enggak semua. Itu hanya saya hanya menceritakan kisah saya. Begitulah didikan di keluarga saya gitu. Dan ya ada plus minusnya gitu. Dan saya berterima kasih walaupun ada rasa luka dalam hati sampai saya segede ini, sedewasa ini gitu ya. Ya karena emang ternyata mendidik anak itu tidak disarankan untuk melakukan kekerasan fisik, apalagi kekerasan verbal misalnya ya, sama aja nggak boleh gitu, karena ingatan kita itu jauh sampai tua pun akan ingat gitu. Tapi apalah daya, itulah keadaan dulu keluarga saya gitu, begitulah mendidik anaknya kayak gitu. Mungkin juga supaya tidak lemas, supaya tidak cengeng ya, supaya tidak manja, mungkin seperti itu ya. Saya ambil positifnya, yang negatifnya saya buang aja kayak gitu. Ketika kita mendapatkan saudara sedarah yang kita berbeda agama, berbeda keyakinan, ya alhamdulillah. Walaupun berbeda keyakinan tapi masih bisa berkomunikasi,
walaupun belum bisa bertemu, ya itu buat saya sudah luar biasa gitu. Karena kan menurut saya ya seperti lagu siapa itu teman-teman, harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi sebelum kalian bermiksi sini nak, sebelum kalian bersedekah ke orang lain yang bukan sedarah misalnya, cobalah tengok dulu saudara kalian yang sedarah. Aku jadi ada Bataknya, klan kan, kalian klan. Kalau Batak tuh ya klan. Cobalah sebelum kita membantu orang lain, lihat dulu keluarga kita, apakah keluarga kita kekurangan atau enggak gitu. Jangan sampai keluarga kita serba kekurangan, ini itu butuh segala macam, tapi kita malah pengennya dapat pujian dari orang lain. Jadi sehingga kita seringnya ngebantu orang lain, tapi keluarga kita sendiri kita kita hiraukan kayak gitu. Kalau menurut saya sama aja bohong gitu. Apa yang kita punya ya kasihkan ke keluarga kita. Apa yang mereka butuh kita bantu sebampunya kita gitu. Jangan sampai kita misalnya memamerkan satu bantuan kepada orang lain ya, bukan berarti kita nggak boleh membantu orang lain ya teman-teman, harus kita membantu orang lain, tapi perhatikan dulu keluarga kita apakah mereka mampu gitu. Jadi ya bantu semampu kita. Apa yang masuk ya, semut. Jadi itu tadi teman-teman, rezeki tidak selalu berbentuk uang, dia bisa berbentuk hati. Kita mendapatkan hati yang baik di luar sana, itu pun rezeki gitu. Kita mendapatkan suami yang baik, yang mau membantu kita di dapur, yang mau ngepel, mau nyuci baju kita. Miksi tuh loh, kamu nginiin kamera loh nak, tuh lihat tuh, dia mau nakol si Molly, karena mereka nggak satu ibu, jadi ngerasa kayak si Miksi ini menguasai rumah gitu nih. Aku merasa menguasai yang lain, jadi orang baru nggak boleh masuk ya gitu teman-teman. Jadi saling tolong menolong sesama, karena nggak ada yang kita bawa di dunia ini nanti ketika di liang kubur. Nggak ada teman-teman, cuma sehelai kain kafan dan amalan-amalan kita ketika dunia. Kita nggak bawa kompor yang mahal, nggak bawa kulkas mahal, nggak bawa mobil Alphard yang mahal, nggak bawa rumah yang mahal, nggak ada yang kita bawa. Semuanya nanti akan hanya menjadi benda, dan ketika kita sudah pergi udah nggak ada lagi gunanya. Kalau kita nggak mau berbagi gitu. Saya orangnya paling royal dalam arti gini, saya bukan jadinya ria ya. Jadi gini teman-teman, saya dulu ketika kuliah saya punya uang 100.000, itu hasil jualan saya ya, jualan gorengan kesana kemari saya kumpulkan 100.000. Bagi saya itu sangat besar teman-teman. Itu udah saya kumpulkan dari receh ke receh gitu ya, jualan segala macam, jualin punya orang. Nanti saya misalnya jualan donat, saya ambil untungnya gope gitu. Dari 500 perak menuju 100.000 itu lama teman-teman, tapi itulah perjuangan gitu ya. Dan ketika saya punya gitu selembar 100.000 dan saya nggak punya lagi yang lain, saya udah cerita ya bahwa perjuangan saya ketika kuliah dan merantau, saya harus hidup sendiri, saya harus benar-benar mandiri tanpa siapa-siapa, saya harus benar-benar menghidupi diri saya sendiri, dan saya menjaga diri saya sendiri. Dan ketika itu ada satu teman, dia benar-benar sangat kesusahan teman-teman. Dia tuh merantau juga, dia di Sulawesi. Aduh Miksi sakit nah, aduh digigit loh kerudungnya, ya Allah, sakit loh tuh, rusak kerudungnya mama, rusak. Jadi dia datang kepada saya, beliau belum makan, beliau juga kelaparan karena di keluarganya di Sulawesi itu mendapatkan musibah sehingga tidak bisa mengirimkan uang gitu untuk dia gitu. Sedangkan dia ketika itu butuh untuk ujian, untuk bayar istilahnya dulu ya buat persiapan ujian lah gitu. Jadi dia butuh uang itu, ya saya kasih dan saya
kata dia, kamu nanti nggak punya apa-apa dong ya, nggak apa-apa, nanti ada rezeki gitu ya. Saya kasihkan aja gitu, walaupun saya mendapatkan 100.000 itu luar biasa susahnya teman-teman, tapi bagi saya itu nggak ada gunanya kalau misalnya saya paling nggak bisa ngelihat saudara saya susah gitu, apalagi dia orangnya baik sama saya gitu ya. Dan akhirnya saya kasih itu, dan ketika itu sama sekali juga saya nggak makan lagi gitu, karena udah nggak ada juga uang buat beli makan. Nggak boleh nakal loh ke Molly, kasihan Mollynya. Molly itu anak itu loh, anak terlantar, Mixi. Kamu mau kayak gitu? Mixi ini loh, kamu enak loh di sini tuh, dari orok tuh di itu. Saya suka ngobrol sama kucing-kucing saya di rumah teman-teman. Entahlah, seneng aja, dan kadang-kadang mereka kayak nyahutin, kayak ngerti gitu loh. Tak kenapa saya suka banget kucing dari sejak dulu. Sejak saya pertama kali masuk sebelum saya masuk Islam, saya udah suka banget kucing. Jadi ya gitu teman-teman. Lagi-lagi cara kita membahagiakan diri adalah dengan bersyukur. Ini juga saya sangat-sangat memikirkan keras bagaimana membayar nanti gaji karyawan-karyawan saya, bagaimana nanti mengumpulkan THR untuk mereka. Mereka juga butuh kehidupan gitu. Saya udah benar-benar putar otak gimana caranya supaya bisa kita setiap hari live gitu. Live itu saya jualan di Facebook ya teman-teman ya. Saya muter otak nyari barang sana sini, bagaimana caranya supaya ya mereka tetap bisa bekerja tapi terjaga gitu ya teman-teman ya, terjaga. Dan emang mereka hanya rumah dan ke toko, dan emang nggak terlalu jauh gitu, dan pakai alat pelindung juga gitu, karena juga kasihan, mereka sangat-sangat butuh itu gitu ya. Kita aja butuh ya, yang kita udah punya aja istilahnya punya tabungan seperak lah gitu, gimana mereka yang nggak punya tabungan gitu ya. Mau nggak mau ya saya sebagai owner harus siap-siap berjuang untuk mereka juga gitu. Gimana caranya biar mereka ketika nanti saya liburkan panjang, mereka punya bekal di rumah gitu. Karena saya juga kan nggak mau zolim ya, kasihan gitu ya, benar-benar terjun bebas. Omset penjualan terjun bebas, dan keuangan keluarga juga terjun bebas, manajemen keluarga, tabungan keluarga terjun bebas. Tapi lagi-lagi ya, rezeki itu bukan milik kita ya teman-teman ya, milik Allah gitu. Kalau adanya hari ini telur dadar, adanya hari ini tahu, kayak saya kemarin adanya cuma tahu di kulkas sebungkus, ada cabai hijau, ada bawang putih, ya udah saya cabein gitu. Saya punya tepung maizena, ya udah saya buat crispy, saya goreng. Saya tuh nggak susah orangnya teman-teman. Bahkan kalau misalnya untuk di rumah tuh adanya cuma nasi dan cabai, ya udah saya menikmati itu, nggak pernah mengeluh. Misalnya ya adanya cabai doang, alhamdulillah saya ulek kasih garam, dicocol pakai nasi hangat-hangat, enak ya. Saya sering banget teman-teman merasakan itu. Jadi bagi saya yang sudah belum panjang sih, bahkan ada yang lebih panjang perjuangannya dari saya gitu, tapi saya merasa saya sudah sering kali merasakan kesusahan ya. Sebelumnya kalau kalian tonton perjuangan saya ketika masuk Islam, nggak makan berhari-hari, minum air juga di keran masjid-masjid. Kalau ada keran di mana ya saya minum gitu, karena emang saya nggak mau minta-minta gitu, dan nggak berani juga karena saya ketika itu perantau perempuan juga, masih baru di Bogor. Jadi saya takut teman-teman kalau misalnya berteman sama orang baru yang nggak saya kenal gitu ketika itu. Wajar lah ya. Dan saya juga pernah memakan Indomie satu bungkus dibelah 4 misalnya buat 4 hari. Saya sering makan nasi pakai kuah bawang, ngerti nggak teman-teman? Jadi bawang merah itu saya iris-iris, saya tumis, saya kasih garam, saya siram air. Setelah udah matang mendidih, saya ambil nasi, saya tuangin tuh tumis bawang tadi ke nasi saya, kasih garam, udah. Saya sering merasakan itu. Wah, berat berat
Enggak sih, saya nggak merasa berat karena menikmati masa dimana Allah menguji kita, kitanya kuat apa enggak gitu. Sering makan nasi pakai kerupuk yang putih itu teman-teman, dikasih kecap gitu. Sering, bagi saya dulu ketika merantau, tahu nggak teman-teman, paling enak yang saya rasakan dulu ya, tahun pertama merantau itu buat saya sangat-sangat berat gitu. Tahun pertama itu berat banget teman-teman, aduh bukan berat lagi, berat luar biasa, karena benar-benar blank, nggak punya siapa-siapa, blank semuanya dari nol. Bahkan untuk mengisi perut saya pun saya dari nol gitu, apalagi buat mengisi keimanan saya dari nol juga gitu. Jadi bagi saya ketika saya makan pakai telur dadar itu udah mewah banget. Atau misalnya telur diairin, jadi udah selesai di dadar, dikasih air panas gitu teman-teman biar ada kuahnya, kasih garam, udah saya makan gitu anget-anget. Bagi saya itu udah nikmat banget, dan itu udah nikmat banget bagi seorang pejuang perantauan di tahun pertama teman-teman. Bisa merasa lega, bisa merasakan tarik napas dengan gitu ya, udah agak lega dikit. Itu tahun-tahun ketiga teman-teman. Tahun ketiga pun itu bagi perantau yang dia berjuang. Kalau dia perantau tidak berjuang, dia berani merantau tapi nggak pede buat sukses, nggak pede buat menghidupi diri sendiri. Kalau saya benar-benar nggak ada malu dulu, sekarang juga nggak ada malu sih, maksudnya nggak ada malu gini teman-teman. Saya mulungin sampah juga saya nggak malu gitu, mulungin sampah, mulungin botol-botol bekas. Saya jualan gorengan keliling kampus, saya nggak pernah malu. Saya ngampar di depan masjid, di samping masjid kampus saya nggak pernah malu. Saya nyunggi jualan misalnya dari Tanah Abang ke stasiun stasiun kereta menuju Bogor, saya nggak pernah malu. Entahlah, udah putus rasa gengsi dalam hati saya, jadi nggak malu yang namanya berpakaian baju kuliah tapi saya nenteng-nenteng gorengan, nenteng-nenteng agar-agar buat dijual. No, tidak ada lagi rasa malu teman-teman. Jadi aku rasa kita semua punya masalah masing-masing, kita punya ujian masing-masing, kita punya cara proses hijrah masing-masing, kita punya cara bersyukur masing-masing. Allahu Akbar. Maaf ya teman-teman ya, si Molly lagi ini, dia penasaran mungkin kenapa itu HP-nya mama aku gerak-gerak gitu. Nanti kalau Molly udah gemuk, bulunya udah bagus, nanti aku tunjukkan ke kalian ya. Sekarang dia baru bisa lincah aja. Jadi teman-teman, itu tadi, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah gitu ya. Jangan dustakan nikmat Allah, jangan dustakan rezeki Allah. Kalau hari ini adanya cuma cabai segenggam, ya jadikan itu makanan untuk keluarga kita, karena kita nggak akan pernah mati kalau misalnya kita cuma makan cabai doang teman-teman, cabai garam ya. Dinikmati aja gitu. Jangan sampai gara-gara lockdown ini suami kita nggak bisa bekerja, kita jadi sering berantem misalnya, kalian jadi ribut cekcok gara-gara di rumah. Yang namanya urusan perut itu kan emosional ya teman-teman. Ketika misalnya kita lapar, pengen ini tapi ternyata suami nggak bisa memberikan, ya jangan kayak gitu ya, disyukurin aja gitu. Adanya hari ini misalnya cuma kubis di rumah, ya alhamdulillah. Kita nggak bisa menjadikan suami kita jadi mesin uang, apalagi di saat ini gitu. Jadilah kita jadi istri bersyukur gitu kan ya. Kuatkan juga hati suami kita, karena mereka juga kan punya hati, pasti mereka down dengan keadaan ini, karena mereka punya mental rasa minder ketika dia tidak bisa menafkahi istrinya gitu karena lockdown ini misalnya. Lagi-lagi kita harus saling menguatkan. Aduh, aku mah apa tuh teman-teman, aku mah masih baru. Kalau ibaratnya pernikahan tuh, aku pernikahan toge kali ya, baru 4 tahun. Jadi kayaknya aku bukan nggak pantas ya, malu sih ngomong kayak gini, karena mungkin yang nonton video ini jauh lebih senior dan lebih sudah panjang perjuangan pernikahannya ya. Tapi ya boleh lah ya teman-teman, aku mengucapkan satu kata itu. Oke teman-teman, jangan lupa bersyukur, sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian share video ini supaya banyak yang subscribe. Oke, aku doakan kalian sehat selalu, diberkahi keluarganya dan dimudahkan rezekinya. Oke, assalamualaikum.